Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing mengenai bagaimana kebudayaan dan masyarakat. Ini merupakan salah satu dari topik ya mata kuliah antropologi dan sosiologi GISI. Langsung saja, sebelum masuk ke dinamika dan kebudayaan masyarakat, tentunya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan dinamika masyarakat. Berbicara mengenai dinamika, artinya di mana dinamika itu merupakan interaksi dan interdependensi ya, antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain, di mana terjadi secara timbal balik dan antara anggota itu dengan kelompok secara keseluruhan itu saling terkait satu sama lain. Sementara masyarakat dipakai untuk mengacu pada kelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Jadi jika kita berbicara mengenai dinamika masyarakat adalah proses interaksi yang ada dalam sebuah kelompok ya, dalam satu komunitas yang teratur. Sedangkan kebudayaan, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi ada beberapa unsur yang termasuk universal culture ya dalam kebudayaan, mulai dari peralatan dan perlengkapan hidup sampai dengan sistem kepercayaan. Kalau dilihat ada 7 unsur di sini ya. Nah, dinamika masyarakat dan kebudayaan. Dalam mempelajari sosiologi dan antropologi tentu saja tidak lepas dari dinamika sosial ya. Nah, dalam dinamika sosial ini terjadi sebuah pergeseran atau perubahan dalam sistem tatanan masyarakat dan budaya. Dalam perubahan-perubahan itu mencakup berbagai hal seperti perubahan sosial, mencakup hubungan dan interaksi, status peran, sistem politik, ekonomi, dan demografi. Contohnya perubahan sosial itu dalam hal hubungan dan interaksi. Semakin majunya teknologi, kita berinteraksi satu sama lain itu tidak lagi secara langsung, tapi menggunakan media sosial. Kita memiliki banyak pertemanan, namun tidak pernah bertemu, sehingga bisa juga terjadi dalam tatanan sebuah masyarakat, di mana dalam satu wilayah itu tidak saling mengenal satu sama lain. Ya, untuk perubahan status dan perubahan sistem politik, ekonomi itu sering kita temukan di mana-mana. Kemudian ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan budaya, mulai dari perubahan norma-norma, nilai-nilai, kemudian bahasa dan lain-lain. Nah, bagaimana perubahan budaya ini itu kita melalui proses belajar, ya, proses belajar yang biasa disebut proses belajar kebudayaan sendiri. Dan tentu saja selain proses belajar kebudayaan sendiri, kebudayaan itu juga melakukan evolusi yang biasa kita sebut evolusi sosial. Ya, bagaimana tahapan proses belajar kebudayaan sendiri? Proses belajar kebudayaan sendiri itu dimulai dari proses internalisasi, kemudian adanya sosialisasi dan enkulturisasi. Jadi ya, ini merupakan 3 tahapan ya bagaimana sebuah individu itu belajar kebudayaan. Yang pertama, proses internalisasi. Proses internalisasi ini merupakan proses yang sangat panjang ya. Ini dimulai dari individu tersebut lahir sampai dengan meninggal. Jadi selama hidupnya proses individu itu akan mengalami proses internalisasi, di mana individu belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala macam bentuk perasaan, hasrat, nafsu, kemudian emosi yang dia anggap perlu dalam hidupnya. Dan perasaan pertama yang diaktifkan dalam kepribadian seorang bayi saat dilahirkan adalah perasaan puas dan tidak puas. Jadi dari awal, dari bayi, kita sudah memiliki perasaan ya. Perasaan tersebut akan tertanam terus dalam tubuh kita sampai nanti kita meninggal. Kalau kita lihat di sini, proses internalisasi itu ada bersifat pribadi, ada yang menanamkan hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itulah tadi
hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu perasaan, hasrat, nafsu, emosi, dan pengalaman. Kira-kira seperti ini ya proses internalisasi itu ya. Saat kita lapar, kita apa namanya, kita merasa kita merasa lelah ya, akhirnya kita makan. Perasaan kita lelah, kita makan. Kemudian saat kita dingin, kita ingin yang hangat-hangat. Tuh. Saat kita makan sesuatu, bisa jadi terjadi alergi atau pantangan ya, sehingga membuat kita sakit. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk tidak makan sesuatu itu lagi. Jadi proses internalisasi ini semacam proses yang kita pelajari dari awal sampai kita menemukan pola-pola sendiri. Selanjutnya, setelah proses internalisasi tadi, akhirnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap sosialisasi. Proses sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Ya, proses ini di mana proses individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya itu belajar pola-pola tindakan dan interaksi dengan segala macam individu yang ada di sekelilingnya, di mana individu di sekelilingnya itu beraneka ragam dan ada berbagai macam peranan sosial ya yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, jika kita melihat proses sosialisasi itu ya ada dua kata kuncinya. Yang pertama pola tindakan dan juga interaksi individu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa proses sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dengan sistem sosial ya. Jadi dalam proses ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ya individu-individu itu berinteraksi ya, interaksinya, dan hasil dari interaksi itu akan menimbulkan apa namanya semacam hubungan sehingga pada proses ini akan menanamkan nilai-nilai dari proses interaksi tersebut. Dalam beberapa hal ya, proses sosialisasi itu sangat berpengaruh dari lingkungan sosialnya ya, termasuk dari berbagai suku bangsa, di mana di sini kita dapat melihat bahwa berbagai suku bangsa itu dapat menunjukkan proses sosialisasi yang berbeda, karena proses sosialisasi tadi ditentukan oleh bagaimana struktur interaksi ya di dalam suatu wilayah tersebut atau suatu kelompok atau satu masyarakat ya, lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh susunan kebudayaan dan lingkungan sosial yang bersangkutan. Jadi kita bisa lihat di sini sosialisasi mulai dari mengenal, mempelajari sampai terjadi perubahan perilaku. Apa yang pertama kali dilakukan dalam sosialisasi yaitu proses pengenalan. Proses pengenalan tadi dari interaksi yang berada di sekitar, yang bisa dari keluarga ataupun lingkungan lain, individu lainnya, maupun lingkungan yang lebih luas, kelompok sosialnya. Kemudian dari proses pengenalan itu terjadi proses belajar baik dari hubungan antara individu, kemudian bagaimana mempelajari apa peran individu tersebut dalam lingkungan sosial, dan akhirnya setelah belajar mereka akan melakukan sebuah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ada banyak ya, misalnya melakukan proses sosialisasi dengan orang tua, di mana ada proses penghormatan pada yang lebih tua, kemudian ada namanya proses bagaimana kita mengikuti perilaku yang mengikuti arahan ya, itu bisa dengan adanya paksaan ataupun ancaman, kita belajar di situ. Kemudian berkaitan dengan gender dan berkaitan dengan aturan hukum dan adat istiadat. Nah, berikutnya adalah tahap enkulturisasi. Nah, tahap ini adalah tahap proses pembudayaan itu. Proses enkulturisasi adalah proses di mana seseorang itu akan setelah melakukan internalisasi, sosialisasi, dia akan mempelajari dan menyesuaikan pikirannya serta sikapnya dengan sistem atau adat
ya, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, enkulturisasi adalah proses penyesuaian diri terhadap aturan yang ada setelah mereka melakukan internalisasi dan sosialisasi. Proses enkulturalisasi ini juga sudah dimulai ya sejak kecil dari alam pikiran, berawal dari orang dalam lingkungan, keluarga, kemudian teman-teman. Jadi walaupun ada 3 tahap proses belajar kebudayaan sendiri, namun tahap-tahap tersebut sebenarnya saling terkait dan berlangsung secara bukan simultan, berlangsung secara bersamaan gitu. Jadi bisa jadi ada berbagai macam jenis budaya yang dipelajari dan itu akan berlangsung secara bersamaan. Ya, dalam enkulturisasi kita melakukan proses tadi penyesuaian di mana kita akan seringkali meniru berbagai macam apa yang ada di sekitar kita, ya, seringkali meniru berbagai macam tindakan dan diinternalisasi dalam kepribadiannya, sehingga dengan berkali-kali melakukan peniruan tersebut maka itu akan menjadi pola yang menurut individu tersebut adalah pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya dibudayakan gitu. Jadi proses enkulturisasi itu berlangsung secara simultan ya, waktu yang cukup signifikan dan pada akhirnya itu akan menjadi sebuah budaya. Dalam masyarakat ada pula individu yang mengalami proses yang menghambat dalam proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturisasinya yang menyebabkan kurang baik hasilnya sehingga tidak terjadi pembudayaan sendiri. Dan individu itu tidak dapat menyesuaikan kepribadiannya dengan lingkungan sekitar sehingga condong menghindari aturan-aturan masyarakat yang berlaku di lingkungannya yang nantinya akan menjadikan hidupnya tersebut penuh konflik dengan orang lain. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, meniru internalisasi ya, jika kita menjadi pola yang mantap itu akan menjadi sebuah budaya, namun jika tidak mendapatkan pola yang mantap hanya diserap sebagian bisa jadi tidak selalu dilaksanakan dan ini akan membuat konflik sosial di masyarakat. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya, hambatan dalam proses belajar itu ada namanya devian dan tidak bisa adaptasi lingkungan, kemudian kaku dalam pergaulan, menghindari norma, akhirnya hidup penuh konflik. Kemudian setelah terjadi pembentukan kebudayaan itu sendiri juga melakukan evolusi. Ya, evolusi kebudayaan mulai dari zaman batu, zaman tua ya, di mana ada berbagai proses yang sudah kita pelajari dalam sejarah. Kemudian setelah zaman batu ada zaman batu tengah, ya, kemudian ada zaman batu muda dan zaman batu besar, dan akhirnya masuk ke zaman yang saat ini ya, zaman logam, bahkan sudah mulai sangat canggih sekarang ya. Canggih. Kira-kira seperti ini gambaran kalau kita melihat sebuah evolusi itu ya. Jadi proses evolusi itu terjadi secara terus-menerus dan memang sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, interaksi, dan lain-lain. Jadi dengan proses evolusi ini kadang ada proses belajar ya yang terjadi juga. Jadi dengan adanya evolusi kebudayaan kita jadi tahu bagaimana perkembangan tersebut. Nah, dari perkembangan tersebut akhirnya kita akan mencoba memahami ya, melakukan sebuah perubahan ya yang biasa kita sebut akulturasi dan asimilasi. Kalau akulturasi itu adalah proses kebudayaan lokal yang dihadapkan dengan kebudayaan asing, dan kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan lokal. Sedangkan asimilasi itu bagaimana pembaruan dua kebudayaan asli yang kemudian
disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli tersebut dan membentuk sebuah kebudayaan yang baru. Dan itulah yang terjadi di masyarakat. Jika kita melihat dari aspek gizi, tentu saya tidak lepas dari aspek makanan, dan proses dinamika masyarakat dan budaya ini akhirnya menghasilkan sebuah akulturasi dan asimilasi. Dan bagaimana bentuknya sebagai contoh ya, akulturasi dan asimilasi, misalnya akulturasi kuliner, bagaimana dua budaya yang digabungkan, budaya lokal, budaya asing ya, yang diadaptasi menjadi budaya lokal tanpa menghilangkan unsur dari budaya lokal asing tersebut ya. Misalnya ada steak ya menjadi rendang ya, ataupun misalnya dimsum menjadi somai atau batagor, atau asimilasi ya, misal nasi goreng ya, nasi goreng yang berasal digabungkan ya menjadi budaya-budaya baru ya yang ada pada satu daerah tersebut. Baik, saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai dinamika masyarakat dan kebudayaan. Kami simpulkan bahwa proses dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat itu sebagai bentuk dari antropologi dan sosiologi sebagai bagian dari dinamika sosial ya, karena dalam mempelajari antropologi dan sosiologi tidak lepas kaitannya dengan dinamika dan kebudayaan. Dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dinamika interaksi antar masyarakat itu dapat menghasilkan kebudayaan, dan kebudayaan itu sendiri dilalui menjadi berbagai proses, dan akhirnya terjadi proses bagaimana seorang individu itu dapat membuat kebudayaannya sendiri, dan dari budaya itu sendiri akan terjadi evolusi, dan pada akhirnya akan terjadi asimilasi ataupun akulturasi budaya. Saya rasa itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.